Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya, seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Terpuji dan termulia nama-Mu ya Allah Bapa kami, Allah yang senantiasa mengasihi kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan sabda Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan menyertai kami, supaya kami mengerti sabda-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, adapun sabda Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Roma pasal 11 ayat 1 sampai 2a, dilanjutkan ayat 29 sampai dengan 32. Demikian firman Tuhan. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Karena aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham, dari suku Benjamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya Ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Demikian kebenaran sabda Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bukan hal yang baru bagi kehidupan setiap orang tentang hak istimewa. Terkadang dalam kehidupan kita, ketika aku mempunyai kedekatan tersendiri kepada orang lain atau orang pejabat atau penguasa, seakan-akan bahwa penguasa ini akan lebih mengutamakan segala sesuatu yang kuinginkan dan akan memberikan segala yang kuminta daripada orang lain. Sekalipun mungkin aku melakukan hal yang tidak benar. Itu hak istimewanya. Tapi ketika permintaan keinginanku tidak lagi dipenuhi, maka yang terjadi, kita akan katakan bahwa dia itu tidak benar, bahwa dia itu salah. Padahal kita tidak memikirkan kenapa hal itu sampai terjadi. Kenapa dia tidak lagi memberikan apa yang kuminta. Yang pasti karena ketidakbenaran atau ketidakpercayaannya lagi kepadaku. Itu realita yang terjadi di dalam kehidupan. Hal yang hampir sama, walaupun tidak sama, juga terjadi di dalam kehidupan orang Israel. Orang Israel selalu mengagung-agungkan bahwa mereka adalah keturunan Abraham. Maka selaku keturunan Abraham, mereka sudah pasti diselamatkan atau memperoleh keselamatan kalaupun mereka tidak percaya kepada Injil atau kepada Yesus Kristus. Nah, ketika Kristus semasa hidupnya
sering sekali mengecam kehidupan orang Israel, maka yang timbul adalah sungguh-sungguh. Mereka selalu katakan bahwa kami keturunan Abraham. Dan ketika mereka dikatakan tidak memperoleh seperti yang diinginkan oleh Allah, menjadi bagian daripada kerajaan surga, mereka protes untuk hal itu. Seakan-akan apa yang menjadi hak mereka telah dihilangkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu dari sabda Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, sebuah penjelasan yang sangat akurat disampaikan oleh Paulus. Dalam ayat yang pertama, Paulus membuat sebuah pertanyaan dan sebuah jawaban. Dia katakan, maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Karena aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham, dari suku Benjamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Jadi apa yang mau dikatakan sebenarnya? Paulus mau mengatakan bahwa apa yang dijanjikan oleh Allah terhadap Abraham, Ishak, dan Yakub, tentu itu diwujud nyatakan oleh Allah di dalam pengorbanan Yesus Kristus. Sebagai bukti bahwa Allah setia terhadap janjinya. Allah tetap konsisten terhadap apa yang disampaikannya. Tapi yang terjadi, justru orang-orang yang menerima janji itu yang menolak Yesus Kristus, sama saja menolak Allah. Kasih karunia yang diberikan oleh Allah itu kepada orang-orang yang dikasihinya, atau kepada semua orang. Yang artinya seperti apa? Kedatangan Kristus ke dunia ini sebagai wujud nyata akan kesempurnaan janji Allah yang telah Allah sampaikan. Kalau bukan karena janji Allah itu, maka mungkin Allah tidak akan datang melalui Yesus Kristus. Tapi janji itu disampaikannya, dan itu dijawabnya. Allah konsisten dengan hal itu. Dia mengaruniakan anak yang tunggal Yesus Kristus. Supaya apa? Supaya setiap orang memperoleh keselamatan. Maka apa yang dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan ini, jelas seperti yang dikatakan oleh Paulus, Allah tidak menolak umat yang dipilihnya. Tapi umat yang dipilih Allah, yang harusnya menjadi saluran berkat, menolak Allah. Maka ketika mereka menolak Allah, maka keselamatan itu tidak menjadi bagian mereka. Anugerah itu tidak sampai kepada mereka. Nah, dalam ayat yang berikutnya, dalam perikop firman Tuhan ini, dikatakan juga, yaitu sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya, sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, demikian juga mereka sekarang tidak taat, sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan. Nah, Allah memberikan kasih karunia secara cuma-cuma kepada setiap orang. Dan kasih karunia itu tidak Allah sesali, karena itu menjadi bagian dari diri Allah. Tapi banyak orang yang menolaknya. Lalu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan katakan kembali seperti orang Israel. Nenek moyangku sudah menjadi Kristen sejak dahulu. Pembuka gereja, pendiri gereja, penginjil, dan lain sebagainya. Apakah memang pekerjaan mereka sia-sia? Tentu tidak. Tentu Allah memperhitungkan pekerjaan mereka. Tapi pekerjaan mereka tidak menjadi jaminan bagi kita untuk memperoleh keselamatan kalau kita tidak mau hidup sesuai dengan kehendak Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Sesuai dengan tema yang sampai kepada kita, bangsa-bangsa bersyukur atas segala kemurahan hati Allah. Yang pertama, firman ini mau mengajak kita, firman ini mau meneguhkan iman kita untuk kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Di mana Kristus yang datang ke tengah-tengah dunia ini itu merupakan wujud nyata kemurahan hati Allah yang kita terima. Maka kedatangan Kristus itu yang sudah menyelamatkan kita, mengajak kita untuk senantiasa melakukan segala kehendak Allah. Kedatangan Kristus itu menyempurnakan kehidupan kita yang tidak sempurna, menyucikan kita dari segala keberdosaan. Maka kita selaku orang yang sudah diselamatkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus, kita harus bersyukur atas kemurahan itu. Allah memberikannya kepada kita dengan cuma-cuma. Bapak Ibu, oleh karena itu, jangan sia-siakan kasih karunia, keselamatan yang telah kita terima itu hanya karena minum tuak, hanya karena berjudi, hanya karena keinginan-keinginan sesaat. Kita tinggalkan kasih karunia. Hal itu tidak boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari firman ini kita mau belajar bagaimana setiap orang yang percaya itu harus sungguh-sungguh hidup di dalam janji Allah. Kita penerima janji Allah itu. Kita menjadi pewaris daripada janji itu. Maka karena kita menjadi ahli waris daripada janji Allah yang sudah kita terima di dalam Yesus Kristus, maka mari kita hidup di dalam janji itu. Jangan kita sia-siakan Bapak Ibu. Bagaimana menjadi ahli waris daripada kerajaan Allah? Berarti kita harus menunjukkannya di dalam kehidupan. Kita harus membuktikannya. Seperti ahli waris di dalam penerimaan warisan tanah. Buktinya bahwa kita ahli waris apa? Ada surat tanahnya. Ada surat wasiatnya. Yang siapa memegang yang pasti kita. Jadi ketika orang mau mengganggu, ada bukti kita. Bahwa ini loh, aku haknya. Ini buktinya. Maka kita juga harus demikian. Karena kita adalah ahli waris daripada keselamatan yang sudah diwariskan oleh Kristus kepada kita secara cuma-cuma. Maka kita harus buktikan. Ini loh buktinya aku mengasihi. Ini loh buktinya aku mempedulikan. Ini loh buktinya bahwa aku hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Kenapa bisa kita melakukan semuanya itu? Karena kita menjadi ahli waris daripada kerajaan Allah itu sendiri. Karena kita sudah menerima kemurahan hati Allah. Maka kita bersyukur dengan hidup kudus. Dengan menjaga kemuliaan Allah. Dengan tingkah laku kita yang tetap benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan kami, Tuhan yang maha baik untuk sabdamu yang sudah kami dengarkan. Biarlah kiranya Bapa, kami melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera, Tuhan memberkati.